Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi manabi'il ulumi wa manahil irfan. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, siswa-siswi SMK IT Pelita Subhana Dharma yang Bapak banggakan, Allah telah menurunkan Al-Quran menurunkan Al-Quran yang di dalamnya kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran, penjelasan, hikmah, petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau orang muslim. Sudah sepatutnya kita harus mempelajari Al-Quran, sebagaimana dalam salah satu hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu dasar kita bisa belajar membaca Al-Quran adalah karena pendidikan orang tua kita. Dan kita juga pasti bakal punya anak nanti, punya keturunan. Mudah-mudahan kita dikaruniai keturunan yang soleh-solehah, yang suka membaca Al-Quran. Dan tentu kitalah yang harus membekali pertama kali berbagai macam pendidikan. Salah satunya pendidikan belajar membaca Al-Quran, karena orang tua lah yang paling banyak meluangkan waktunya untuk mendidik anaknya, untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anaknya. Karena guru di sekolah ataupun di madrasah waktunya terbatas. Tidak hanya satu orang siswa, satu orang anak, tapi satu kelas mungkin bisa terdiri 20 orang, bahkan lebih, dengan waktu yang sangat terbatas. Artinya tidak mungkin jika anak yang masih nol belajar membaca Al-Quran di sekolah atau di madrasah, pasti susah. Tapi ketika seseorang anak sudah dibekali dengan orang tuanya, dibekali bacaan Al-Quran dasar di sekolah ataupun di madrasah, itu tinggal mengembangkan baik tajwidnya, baik mahrajnya, atau pendalaman kajian ayatnya. Apalagi di pesantren, ya. Pesantren juga sama, waktunya kurang maksimal, terbatas, ya, karena pengurus atau pengajar di pesantren pun tidak hanya mengurus satu orang, ya, tapi banyak santri. Artinya kita sebagai generasi muda, mumpung masih dikasih waktu, kesempatan yang banyak, manfaatkan untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah belajar membiasakan membaca Al-Quran, kalau sudah biasa belajar istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan kalau sudah bisa istiqomah, kita tentu masih harus belajar. Belajar apa? Belajar ikhlas dalam membaca Al-Quran. Dan kalau sudah bisa ikhlas, mudah-mudahan dan yakin insya Allah pasti pahalanya bukan dihitung berapa kali kita membaca Al-Quran, berapa ayat kita membaca Al-Quran, tapi pahalanya dihitung
dihitung per huruf. Kita baca satu ayat, entah ada berapa huruf yang kita baca. Kita membaca satu halaman, ada berapa ribu mungkin atau berapa ratus huruf, ya, luar biasa pahalanya. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita sekarang belajar dan pasti suatu saat kita bisa mengajarkannya, baik kepada adik kelas kita ataupun kepada anak cucu kita nanti. Karena harus, ya, sebagai orang tua harus membekali anaknya berbagai macam pendidikan yang baik, ya. Salah satunya pendidikan belajar membaca Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan ini adalah ada salah satu malam di mana pada malam tersebut terjadi peristiwa diturunkannya Al-Quran, ya, yang disebut Nuzulul Quran, ya. Untuk memperingati peristiwa tersebut, kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, minimalnya dengan membiasakan membaca Al-Quran, minimalnya. Kalau sudah bisa, baru merenungkan makna-makna dalam Al-Quran, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk memperingati peristiwa Nuzul Quran. Sebagaimana kita atau contoh bukti mencintai Rasulullah, minimalnya kita dengan membaca sholawat. Begitupun kita mencintai Al-Quran, minimalnya dengan kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika kemarin masih terbata-bata, mungkin insya Allah esok, lusa, dan seterusnya kita akan lancar untuk membaca Al-Quran. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada materi kultum kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.